Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, seperti biasanya di kesempatan ini saya dalam pemenuhan tugas di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai individu dan masyarakat. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan individu. Individu sendiri memiliki beberapa pendefinisian, ya kan? Baik itu berdasarkan bahasa Latin, ilmu sosial, ilmu sosiologi menurut para ahli, dan selain itu ada yang bersangkutan dengan faktor internal, faktor eksternal, ciri-ciri manusia selaku makhluk sosial, dan juga manusia selaku individu, serta manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Nah, ini ada juga beberapa perbedaan di sini, ya kan. Nah, saya akan mencoba menjelaskan individu. Nah, individu berdasarkan pendefinisiannya menurut bahasa Latin yaitu individuum, yang artinya satuan yang paling terkecil dan juga terbatas. Berdasarkan ilmu sosial, sebuah habitat, ya kan, sebuah habitat yang menyangkut kehidupan jiwanya seseorang, nah yang tetapi bersifat majemuk, ya kan. Dan yang ke ini berdasarkan menurut para ahli seperti Martin Luther sama Ahmad. Martin Luther mendefinisikan menurut bahasa istilah menurut Martin Luther yaitu individuum, ya kan. Individuum satuan kecil yang tidak terbagi lagi, ya kan. Dan menurut si Ahmad, individu atau individu itu satu sel, di mana satu sel ini satu atom, ya kan. Artinya apa? Sel-sel yang dimaksud Ahmad tadi, bahwa ini akan mencakup sebuah kestrukturan terorganisasi gitu. Nah, berdasarkan menurut ilmu sosiologi bahwa individu ini yaitu sebagian masyarakat atau sebagian manusia ini bersifat berdiri sendiri, tidak ada dorongan dari luar gitu. Berdasarkan faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal sendiri itu membahas mengenai biologis dan psikologis. Biologis itu ya seperti kita ketahui hubungan dengan jasmani. Psikologis biologis itu ya hubungan dengan jasmani. Psikologis itu hubungan kita dengan keilahian, rohaniah gitu, ya kan. Sedangkan eksternal itu mencakup dengan lingkungan fisik serta bagaimana lingkungan sosial tiap individu itu. Nah gitu. Berdasarkan ciri-ciri, ada beberapa ciri-ciri, yaitu seperti yang pertama raga, rasa, rasio, dan juga raga, rasa, rasio, rukun ya benar rukun ya. Mohon maaf nih kalau ada yang salah nih ya, bisa teman-teman koreksi gitu. Oke. Ciri-ciri yaitu raga kita ketahui itu jasad seseorang ya dalam keadaan hidup sebenarnya gitu, ya kan. Nah, jasad seseorang ini apa yang bisa kita ketahui dalam jasad ini? Ya tentunya sebagai pembeda, bisa kita lihat dalam pembeda apaan, yaitu dalam perbedaan bentuk tubuh seseorang gitu. Ada tinggi, ada kecil gitu. Seperti saya itu badan saya itu kecil gitu. Nah, ada teman saya badannya gemuk gitu, tinggi gitu, ya kan. Gitu. Jadi ini sebuah pembeda gitu ya dari raga sendiri. Nah, berdasarkan rasa yaitu bagaimana seseorang itu mengaplikasikan dirinya jika melihat sesuatu tetapi dia tertarik gitu. Itu baik itu dalam berupa
perasaan gitu ya kan, perasaan seseorang dalam melihat suatu, misalnya sebuah keindahan alam. Nah, dia memiliki rasa nyaman ya kan, rasa apa ya, tentram gitu karena melihat sebuah keindahan. Jadi perasaan atau rasa yang dimiliki itu benar-benar tenang gitu ya kan. Ya pastilah setiap makhluk hidup ini memiliki perasaan juga sebenarnya ya kan. Dan juga rasio. Nah, rasio ini menyangkut dengan pengembangan diri ya kan, bagaimana tiap individu ini mampu mengembangkan dirinya ya kan, mampu apa ya, memperlihatkan ya, istilahnya ya memperlihatkan talenta gitu loh. Rasio ya kan, bagaimana dia bisa berkembang ya kan, bagaimana dia bisa mengembangkan dirinya di suatu tempat ya kan, di tempat manapun dia harus bisa menempatkan dirinya dan berkembang. Nah gitu. Dan yang terakhir, ciri yang terakhir yaitu rukun ya kan. Rukun ini paling dominan ya kan. Rukun ini ya pasti sosialisasi ya kan, sosialisasi sebagai makhluk sosial ya kan, adanya hubungan interaksi satu sama lain. Nah, dalam konteks ini kan individu ya, ini berarti hanya individu dengan individu aja gitu ya kan, antara satu pihak dengan pihak lain, tapi cukup terbatas. Seperti kita ketahui tadi beberapa definisi, terbatas, satuan terkecil, terbatas juga ya kan. Nah, jadi kita masuk ke manusia selaku individu. Nah, di sini artinya apa? Bahwa manusia secara utuhnya merupakan satu kesatuan antara jasmani dan rohani. Nah, sebagai subjek selaku individu ini ya tentunya memiliki tiga naluri, harus memiliki tiga naluri, yaitu mempertahankan kelangsungan hidup. Artinya apa? Kehidupan ya kan, individu ini harus mampu menghidupkan kehidupan dia gitu. Yang kedua, mempertahankan kelanjutan ya kan, tadi kelangsungan, yang kedua kelanjutan hidup. Artinya apa? Di sini kelanjutan berarti kelanjutan seseorang, naluri seseorang itu bagaimana dia bisa mempertahankan keturunan generasinya, generasi berikutnya. Nah, itu yang harus dipikirkan dalam ini. Yang ketiga, naluri ingin tahu dan mencari kepuasan. Artinya apa? Naluri yang kita miliki ini, seperti saya, naluri saya itu kan tidak terbatas nih ya kan, pengen cari tahu ya kan, ingin mencari kepuasan gitu. Selain juga kepuasan di dunia ya tentu saya juga mencari kepuasan di akhirat gitu, itu beramal gitu ya kan. Yang ketiga ya kita masuk ke pembahasan, yaitu makhluk sosial selaku makhluk sosial gitu. Nah, di sini menurut ilmu antropologi seperti dari menurut si Malinowski Malinowski dari Polandia, seorang ahli ilmu antropologi ya kan. Ia menyatakan bahwa makhluk selaku makhluk sosial itu berketergantungan gitu loh, akan selalu berpihak, akan selalu membutuhkan seseorang gitu ya kan. Ini artinya apa? Dalam kelompoknya, dalam tahap individu ini kan, tadi kan individu nih. Nah, artinya individu ini tidak akan cukup tahan, tidak cukup bertahan, dalam artinya tidak cukup bertahan jika ia terus menerus hanya berinteraksi hanya satu daerah saja, tetapi akan membutuhkan atau akan tergantung dengan orang lain juga sebenarnya ya kan, akan keluar dari zona dia tadi gitu. Nah, dan juga
dalam hal ini kan tentunya akan menuju tahap kelompok. Nah, di sini terlihat dari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan, ya kan, baik itu dalam biologis, kebutuhan sosiologi. Nah, itu yang perlu ditekankan di sini, bahwa individu ini tidak hanya bertolak ukur sebagai individu, melainkan adanya ketergantungan dengan pihak lain agar menujunya suatu kelompok, yaitu masyarakat, ya kan. Ya, selanjutnya manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Artinya apa? Di sini makhluk individu dan sosial ini memiliki unsur jasmani dan rohani. Ya, seperti kita ketahui yang tadi, ya kan. Ya, tapi di sini ada yang namanya genotip, ya genotip yang dibahas individu yang sejak lahir, ya kan. Dalam perkembangannya manusia ini sebagai makhluk individu tidak bermakna kesatuan jiwa dan rasa, tetapi akan menjadi suatu khas, ya kan, yaitu seperti dengan corak kepribadian seseorang gitu loh. Artinya apa? Manusia sebagai makhluk individu sosial itu bisa dilihat dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal, seperti saya bilang tadi, yaitu menyangkut dengan biologis dan psikologis, dan selain itu juga sebagai kesehatan jiwa dan rasa, dan ini tidak hanya menyangkut dengan jiwa dan perasaan seseorang, apa yang dirasakan seseorang gitu, tetapi menyangkut dengan lebih mencorok, lebih menekankan, menonjolkan, yaitu corak kepribadian seseorang, ya, corak, ya kan, corak khas yang dimiliki seseorang itu seperti budaya gitu, ya kan, kebiasaan, ya kan, habitat kebiasaan yang dimiliki seseorang itu, ya, seperti kita ketahui budaya gitu, ya, baik pun dalam corak fisik, ya kan, maupun budaya dan lain sebagainya. Ya, masyarakat menurut Soeharjono Soekanto, ciri masyarakat ini, ya kan, seperti di perkotaan itu lebih menonjolkan dapat mengurus diri sendiri, pembagian kerja lebih tegas, memiliki batas-batas yang nyata, banyak peluang mendapat kerja daripada orang desa gitu. Nah, di sini menurut siapa nih? Menurut Arbi dan Syahron, masyarakat ini merupakan sebuah kelompok individu yang berintegrasi secara terorganisasi yang mengikuti suatu cara kehidupan tertentu. Nah, sedangkan menurut Ansyar merupakan suatu kumpulan para individu, ya kan, kumpulan para individu yang menyatakan diri mereka menjadi satu kelompok, ya kan. Menurut Anderson dan Crocker bahwa masyarakat adalah suatu jumlah, ya kan. Masyarakat ini adalah adanya sejumlah orang dan juga tinggal di daerah tertentu, mengadakan hubungan satu sama lain, ya kan, saling tergantung, ya kan, dan juga mampu menghasilkan budaya. Nah, itu berdasarkan menurut para ahli tadi mengenai masyarakat. Nah, adapun di sini unsur-unsur masyarakat menurut Soeharjono Soekanto, masyarakat setidaknya memuat beberapa 3 unsur yang harus dipenuhi, ya, seperti beranggotakan minimal dua orang, anggotanya sadar sebagai satu kesatuan, telah bertempat tinggal dalam waktu lama. Nah, ini yang harus
dimiliki masyarakat, setiap masyarakat, dan harus memiliki unsur ini gitu ya kan. Sarjana Sekonto ini sudah tepat sebenarnya, tetapi lebih tepatnya lagi jika beranggotakan ini lebih dari 2 orang ya kan, namanya juga masyarakat ya kan. Tidak cukup dengan anggota 2 orang. Nah, itu sudah tepat sebenarnya. Nah, seperti anggota sadar akan kesatuannya, ya itu wajib, itu harus dimiliki setiap masyarakat, dan tentunya udah lama berdomisili, udah lama tinggal gitu di suatu tempat, udah lama mendiami suatu daerah tersebut. Kriteria masyarakat yang baik itu menurut Marian Levy ya kan, mengklarifikasikan 4 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu adanya sistem, di mana sistem yang harus dimiliki masyarakat itu tindak utama itu harus memiliki sistem. Yang kedua, saling setia pada sistem utama tadi. Apa itu sistem utama? Yaitu sistem yang sudah disepakati dan harus ditaati, diikutin alurnya ya kan, mampu bertahan lebih lama gitu, mampu mempertahankan apa yang telah disepakati dalam masyarakat itu, dan juga sebagai anggota ya kan, sebagai anggota didapat dari kelahiran. Artinya apa? Bahwa menurut Marion Levy ini sudah tepat sebenarnya. Kenapa? Karena dia menitik fokuskan yang pertama ya kan, harus memiliki sistem. Itu yang pertama. Dan bagaimana cara mempertahankan sistem? Seseorang itu harus mempertahankan sistem serta mampu bertahan ya kan, mampu bertahan, istilahnya nggak goyah ya kan, nggak goyah dalam hal apapun. Nah, itu beberapa dari penjelasan dari saya, dan jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut ya teman-teman bisa mencari referensi. Saya akan merekomendasikan referensi dari Dr. Asep Sulaiman. Nah, di sini saya mengutip dari referensi ini. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.